Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amara alaina bid'awatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan ittaqilla hisma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah fi hadisin akhar inda hajjatil wada ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Yang kami muliakan para ustadz, para pengurus masjid yang saya muliakan, tentu tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, para jamaah ibu haji, semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Insyaallah ya, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, kita siap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Amin. Karena orang yang bersyukur itu ayat hadisnya sudah Bapak-bapak sekalian hafal, la in syakartum la azidan nakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadilah kita bersyukur, nggak usah mudah mengeluh. Kalau mau ngeluh, ngeluhnya ke Allah. Ustaz, malam hari kita bangun qiyamul lail, ngeluhnya ke Allahnya. Kalau ngeluh ke sama manusia sama aja. Kita 100 orang kumpul masalahnya itu aja. Ya, problematikanya yang dihadapi sama. Biasanya faktor ekonomi. Nah, inilah Rasulullah mengedepankan kadal fakru ayakuna kufron. Kadang orang kalau fakir, kurang ekonomi, kurang harta, maka memudahkan dia untuk kafir. Artinya kafir di sini bukan keluar Islam, tapi tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah masjid yang luar biasa di tengah-tengah pasar, tapi mujahidnya banyak. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu juga. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Indonesia dan Pancasila. Mau bapak agamanya apa aja yang di luar sana, kita biasa aja Pak. Kita sudah biasa hidup berdampingan secara damai, terlebih sesama umat Islam. Perbedaan aliran jangan menjadikan masalah untuk kehidupan kita. Perbedaan aliran itu biasa ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain sebagainya. Itu sama-sama kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Karena perintahnya jelas, Bapak-bapak bisa dibuka surat Al-Imran, surat ketiga ayat 103 misalnya. Itu luar biasa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah-pecah belah kita gara-gara perbedaan pandangan. Maka tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Iman takwa itu selalu didengungkan pada saat Bapak di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Nah, besok tuh, ini hari-hari Kamis yang mulia. Masjid rutin Senin dan Kamis diadakan kultum tausiah untuk mengingatkan aja. Karena Bapak-bapak udah pasti pinter-pinter, kita udah ngaji ya Pak ya. Kita udah baca Quran, udah ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji tarikh Islam ya, membaca sejarah dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan kualitas iman takwa ini ada nur, ada cahaya. Nah, cahaya ini melalui majelis yang mulia ini kita ingin mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah. Karena kita cinta masjid, kita memakmurkan masjid, ya kan?
membudayakan jamaah. Mungkin orang-orang masih santai-santai aja, masih makan, masih ngerokok, masih apa ya kan. Ketika dengar azan mestinya hayya 'alan shalah. Kita bersegera itu. Nah, ini gunanya masjid didirikan. Kalau dulu Rasulullah nih sampai hari ini Mekah, Madinah, semua sama tuh Pak. Coba Bapak umroh, ini ketua masjid kita lagi umroh Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan umroh mabrurah, dimudahkan oleh Allah, diberikan keselamatan, kesehatan. Dan negara Arab aman-aman aja gitu Pak. Mudah-mudahan nggak digembur dari negara lain, ya kan? Sekarang ini Palestina lagi luar biasa, kita hanya bisa bantu doa, bantu donasi. Saya gembira masjid ini sudah mengumpulkan donasi untuk Palestina, hebat Bapak. Udah kesono kagak, megang senjata enggak, berperang kagak, bantu kagak, doa enggak. Umat Islam macam mana kita ini? Ya, setidaknya kita bantu doa. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah nggak pernah kita itu doa egois. Allahumma gfirli, doa nggak ada itu Rasulullah ngajarin begitu. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ampuni dosa orang Islam, laki perempuan di mana aja. Allah mansur umat Muhammad. Ya Allah tolong umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Emang begitu Pak. Jangan kita doain saudara doang atau ke diri kita, keluarga, emang itu yang utama. Tetapi tetap kita diajarkan supaya keselamatan bangsa negara dan juga keselamatan umat Islam sedunia, wabil khusus di Palestina. Nah, dalam satu hadis disebut malayah tamu bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan sesama umat Islam, ya nggak usah ngaku Islam lah. Islam ini kan layat limu Pak. Al muslim akhul muslim. Orang Islam ini saudara atuk dengan yang lain, ya kan? Kita tidak ngirim apa-apa, jiwa raga kita, mereka yang disakitin, yang nangis, menjerit. Seperti yang ada di Palestina. Bapak lihat tuh YouTube-nya. Jadi ceramah ini singkat, tapi Bapak udah wawasan, udah ada. Wawasan internasional, wawasan kebangsaan, dan wawasan ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah ini bukan hanya ukhuwah basyariah sesama kemanusiaan. Ini masih mending nih Pak nih. Kalau kemarin yang di Monas itu kan, saya yakin setinggi-tingginya karena agama lain juga ikut menyuarakan merdeka Palestina, tetapi agama lain ini konteksnya adalah peduli kemanusiaan. Karena memang Israel ini raja tega, ya kan? Anak-anak kecil, banyak anak yatim, banyak duafa, banyak janda di Palestina. Saking banyaknya janda di YouTube, di TikTok kan begitu. Kalau mau pengen janda yang banyak di Palestina kan, tapi suruh jemput di sana. Bapak ada yang mau jemput ke sana? Nah, ini kan bercanda di TikTok gitu Pak. Sebenarnya nggak tepat juga nih. Saya udah sering lihat aja begitulah TikTok. Maka Bapak isi TikTok dong. Bapak ini bisa berdakwah, bukan hanya ustaz, bukan hanya megang mic dakwah itu Pak. Bapak di pasar bisa dakwah dengan kekuasaannya. Oh saya power nih, saya Pak RT, saya Pak RW. Power RT RW gunakan. Saya camat, saya penasihat, saya aktif di majelis, saya aktif di nah gunakan untuk dakwah Pak. Nah dakwah ini makna yang luas, termasuk peduli masjid, ini luar biasa. Sebuah masjid sudah ada AC. Bapak kalau masuk Madinah, itu kan subhanallah. Di luar Arab tuh panasnya kayak apa tahu, pas masuk masjid subhanallah. Adem apa adem Pak? Sangat adem ya. Silahkan yang belum umroh, ayo semangat. 2024, Bapak berdoa aja, mudah-mudahan Arab Saudi nggak ada apa-apa. Kalau kemarin kita ditunda haji 2 tahun Bapak. Kami di Kementerian Agama juga ketar-ketir nih. 2024 kalau peta politik internasional kita aman, pergi haji berangkat. Tapi kalau peta politiknya internasional nanti ada perang dunia ketiga, nauzubillah ya Rabb, selamatkan negara kami, negara Islam lainnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tanah suci, 2 kota tanah suci Mekah, Madinah diamankan. Ini dengan tanah suci yang ketiga Masjidil Aqsa ini Pak, segera merdeka, amin. Ini memang semua ujian Pak, ujian dan ujian. Artinya kita membantu semaksimal mungkin secara kemanusiaan, doa, wabil khusus ya, pada saat habis sholat dan lain sebagainya, bisa dibimbing, bisa pribadi, agar kita mendoakan sesama umat Islam. Dan ingatlah di surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10 misalnya, jadi Bapak ini biar tersentuhnya ke situ tuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau tadi kan Ali Imran surat 3 ayat 103. Nah ini ketika 49 ayat 10, Bapak kalau baca dari ayat 9-nya, 10, 11, 12, 13, ini ayat-ayat internasional nih Pak.
supaya kita ini memahami ke situ bahwa umat Islam ini nggak boleh cuek. Rasulullah sendiri kan bilang gitu kan, layak limuhu, jangan jolim, walayakiru, jangan membenci, wala yuhasadu, jangan saling hasad, saling hajar, saling jelek-jelekin, gak ada gunanya itu Pak. Sesama pedagang ya tenang-tenang aja, ya kan. Allah udah ngasih rizki masing-masing, ya. Tidak perlu kita berdukun sono sini, gak usah Pak. Kita punya wirid, punya Allah aja, yakin nama Allah. Ma'yatakillah yaj'allahu makhraja, selesai. Apalagi kita udah takwa sama Allah, sholat duha, jalan. Pak Ustadz, saya sholat duha 2 rakaat, alhamdulillah. Kemudian qiyamul lail, Ustadz, saya nggak banyak-banyak, pinggang saya sakit, saya udah kolesterol, asam urat. Sholat saya tahajud hanya 2, sholat tobat 2, sholat hajat 2, witir 3, boleh nggak Ustadz? Boleh banget. Ya, yang kuat 11. Alhamdulillah. Pak, yang penting itu istiqomahnya Pak. Yang penting istiqomahnya. Nah, selain kita hablum minallah yang dijaga, kalau urusan dunia ini kita serahkan kepada Allah, selesai. Tapi kewajiban kita, kalau menurut Al-Qasas surat 28, Bapak hafal kali ya, ayatnya 77, itu ayat populer, ya kan? Wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, awal ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bapak berlomba-lomba dimanapun kita berada, nyari ridha Allah, nyari fadilah Allah. Konsep pada tabungan akhirat, saya harus sholat, saya harus zakat, saya harus puasa, saya harus haji, saya harus umroh, saya harus infak, saya harus mengeluarkan harta titipan saya ini, besok mati aku nggak bawa, masjidku bangun. Nah, ini kebetulan masjid pasar kita sedang renovasi, sedang pembangunan, ini kesempatan emas, mumpung Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Tidak harus banyak sesungguhnya Pak, kepedulian Palestina juga nggak harus banyak. Berapa investasi yang kita punya duit 10 juta. Bapak nyumbang 100 ribu udah cakep juga itu. Kita nyumbang GoPay udah bagus banget kan gitu. Nah, kemudian betapa masjid sedang dibangun, direnovasi, kebutuhannya sekian. Oh, bertahap. Kita nggak bisa ngamal langsung ceker sekian juta, mungkin nggak bisa. Tapi dengan bertahap, kita bisa membangun bersama masjid yang nyaman, masjid yang ramah, yang bersih, enak dilihat, untuk ibadah enak, untuk ngaji enak. Nah itu Pak. Gunakan juga selain taklim-taklim kayak begini, juga ada qiraatul Quran, baca Quran. Apa sunah-sunahnya Kanjeng Nabi? Ketika masuk masjid, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada zikir ya. Lepas terkait tentang kaifiyahnya kita nggak usah perdebatkan. Itu biasa Pak ya, kita saling menghormati dengan berbagai, terutama mencintai sesama umat Islam ini. Bapak nggak usah ribut lagi terkait dengan perbedaan pandangan. Semua kita masuk surga dengan cara masing-masing. Jadi Bapak kalau ke Mekah juga sama Allahu Akbar. Di Mekah kan ada yang Allahu Akbar, dia tangannya ada yang sedekap, ada yang kagak. Biasa aja Pak. Kalau kita ngaji Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, biasa aja kita. Karena kita udah tahu cara wudhu, cara sholat dan sebagainya. Nah, akidah sama, Allahnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, bersatu Pak. Nah ini persatuan-kesatuan bangsa itu lebih mahal dari segala-galanya, termasuk persatuan sesama umat Islam untuk membangun negara kita yang baik ini. Kita bersyukur di negara tercinta Republik Indonesia. Nah kalau kita hidup di Timur Tengah Pak, tantangannya luar biasa kan. Ya kan, wabil khusus di Palestina ini. Mana enak istilah dia bisa ngopi-ngopi 5 menit. Ya, belum tentu lagi mau ngopi baru begini udah bom udah datang. Ah, kita mau makan mau apa, ke Padang, warteg, ke warung Sunda, mau ikan mau apa ada. Nah, wujud syukur kita itu jaga ibadah. Rasulullah ketika haji wada, umur Rasulullah udah mau habis tuh ngomong itu doang tuh. Pesennya apa? 1, ittaqullah, suruh takwa pada Allah, beres urusannya. Sallu khamsakum, sholat 5 waktu, jaga masjid, jaga jamaah, cakep. Habis sholat jamaah, fantasiru fil ard, kerja lagi, dagang lagi, ikhtiar lagi. Hebat umat Islam itu. Wa sallu khamsakum, wa sumu syahrakum. Puasa Ramadan kita udah beres juga Pak. Kan? Wa ati umara'akum ta'ana umaro. Dalam perspektif ini waktu itu ada Amirul Mukminin. Dalam konteks ini ketika sepeninggal Rasulullah SAW, siapa yang menggantikan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sebagai umatnya sudah sekian belas abad ini Pak, masih alhamdulillah dikasih keimanan. Nah orang-orang yang dekat kanjeng Nabi aja malah kafir dia, pengen bunuh Rasul, pengen menghajar Rasulullah.
Kita enggak, kita penerus dakwah. Bapak dakwah dengan bisnisnya, Bapak dakwah dengan politiknya, yang Pak RW bisnis dengan KRW-nya. Jadi kita bisa berdakwah di mana aja. Ciri-ciri orang yang suka dakwah, hasun nas alal khair, ngajak manusia ke jalan kebaikan. Ali Imran 104 Bapak pelajari, ditambah Ali Imran 110 itu melengkapi kita. Yuk kita sama semangat. Dan kami sebagai dai dikasih waktu yang singkat dari Kementerian Agama, insya Allah nanti kita bersinergi, bisa bersilaturahmi Pak. Ini maknanya luar biasa. Saya menyambut baik kegiatan DKM dan jamaah yang luar biasa ini, tetap bersatu padu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal mat, yakin sampai mati Pak ukurannya. Jangan bilang sampai kapan. Ustadz saya udah ngaji dari kecil, rambut saya udah putih, emang masih ngaji melulu. Ngaji Pak. Utlubul ilma minallah dillallah, dan itulah perintah Rasulullah SAW. Demikian secara singkat tausiah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga tidak puas dan dikatakan dilanjutkan di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi